Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan ke depan channel ini semakin berkembang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat video-video yang sudah saya upload, bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Sebelumnya saya minta maaf beberapa hari ini saya tidak upload video sebab keluarga saya sedang mengalami musibah, yaitu mertua saya meninggal dunia ya. Jadi mungkin untuk beberapa hari ini juga biasanya saya setiap hari daily upload video mungkin agak terlambat lah ya, karena aktivitas di rumah masih aktivitas sibuk menghadapi beberapa kesibukan lah ya yang berkaitan dengan musibah yang keluarga saya alami. Untuk kali ini saya akan membahas berkaitan dengan part yang ketujuh terkait dengan teknik metode dalam berdagang, yaitu kita itu harus mempunyai sebuah teknik, sebuah berdagang untuk para teman-teman khususnya pemula ya. Artinya dari beberapa materi mungkin teman-teman bisa simpulkan mana yang akan membawa kita ke dalam profit konsisten, mana yang hanya akan membawa kita profit tapi tidak bisa untuk widi secara konsisten. Jadi untuk kali ini ya, tentang teknik dan metode dalam berdagang, itu teman-teman menggunakan momen FTT yang seperti saya katakan pada sebelum-sebelumnya, pada video-video sebelumnya. Karena apa? Dari sekian banyak metode, sekian banyak teknik, sebetulnya kembali lagi ke jalurnya ya. Jalurnya adalah FTT ataupun reversal. Teman-teman harus bisa menguasainya. Jadi gini, contohnya tren ini lagi menuju sebuah kenaikan dengan kita mengidentifikasi support resisten yang saling ditembus. Teman-teman cukup menguasai harga-harga ke depan itu akan kemana pada time frame yang lebih kecil yaitu 1 menit dan time frame yang lebih besar itu 5 menit. Jika time frame 1 menit dan 5 menit itu searah, itu sangat memudahkan sekali untuk kita melakukan suatu perdagangan, yaitu follow the trend. Saya di sini mencoba untuk open posisi selama 3 menit. Kenapa Bang open posisi selama 3 menit? Sebab tren menuju sebuah kenaikan yang pertama secara globalnya, di mana level supportnya itu semakin naik ya, semakin naik. Ini adalah support yang terakhir. Dan ketika informasi-informasi yang dibawa oleh candle-candle ini adalah sebuah penurunan semua, saya melihat penurunan itu hanya dikerjakan oleh 2 candle merah dan membentuk suatu resisten di sini, terus dibatalkan kembali oleh candle hijau membentuk sebuah support terbaru. Di time frame 5 menitnya, itu time frame 5 menit sedang proses menuju kenaikan juga, di mana time frame 5 menit di sini ada sebuah resisten memang belum di break oleh candle ini. Tetapi setidaknya dalam satu candle dengan kekuatan yang supportnya itu
naik, level supportnya naik, itu bisa membawa harga untuk melanjutkan suatu kenaikan yang memang dari perintah support pada awalnya. Lahirnya candle ini, sumbu bawah itu dia hanya bisa menyentuh titik sumbu candle merah. Artinya masih ada satu sumbu candle hijau ini masih di wilayah support ya, belum bisa tersentuh. Di dalam derasnya penurunan ini itu belum bisa dipastikan tren ke depan itu akan turun ataupun mau naik ya. Tapi setidaknya dengan informasi-informasi ini ya, informasi-informasi candlestick ini dari sini ke sini, itu level support, level resisten pertama adalah ini, itu berhasil ditembus. Level resisten selanjutnya itu memang belum bisa ditembus oleh candle hijau ini. Tetapi rejeksi daripada candle hijau itu yang sumbu panjang bawah, itu dia di reject di area support. Artinya ketidakmampuan seller itu akan dimanfaatkan oleh buyer untuk mengambil alih harga itu sendiri. Nah, untuk mencari FTT-nya, teman-teman cukup di time frame 1 menit itu memanfaatkan sebuah candle koreksi yang resistennya itu ditembus oleh candle hijau selanjutnya. Artinya candle hijau selanjutnya itu adalah candle yang mengkonfirmasi daripada resisten yang memerintahkan untuk turun dibatalkan oleh lahirnya support baru ya. Makanya di situ saya open posisi buy selama 3 menit ya teman-teman ya. Pada poin yang pertama, part yang pertama, part yang kedua, part yang ketiga itu saya menjelaskan tentang candle, bentuk, sifat. Terus sumbu saya sudah jelaskan, SNR saya sudah jelaskan. Itu setidaknya itu bisa menjadi sebuah gambaran yang teman-teman harus bisa menjabarkan apakah harga itu akan naik ataupun harga itu akan turun. Ya. Paham ya teman-teman? Ketika lahir ciri-ciri candle reversal seperti ini, itu yang harus teman-teman perhatikan. Apakah lajunya tren ini di candle ini akan menjadi penghujung harga kenaikan? Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penghujung tren ya, harga di penghujung tren. Itu ciri-cirinya yaitu ciri-ciri candle reversal. Itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Ini ketika tertembus saya akan open posisi buy lagi ya. Akan open posisi buy lagi. Berapa barang saya akan ngambil 1 menitnya. Tapi tunggu dia turun. Saya ngambil 1 menitnya ya. Pokoknya teman-teman yang untuk pemula khususnya, jangan campur adukan sebuah strategi. Asah terus satu metode, satu strategi, di mana satu strategi dan satu metode itu ketika teman-teman mengasah maka teman-teman akan menemukan sebuah kenyamanan dan menemukan gaya trading teman-teman sendiri. Ya. Pada dasar dan basicnya, apapun metode, apapun strategi yang diambil dari candle pertama, candle kedua, awal periode ataupun resisten global, resisten jangka pendek, RBS, SBR, itu tetap ketika teman-teman open posisi itu kembali lagi kepada FTT sama reversal. Paham ya teman-teman ya?
Jadi untuk metode-metode trading yang teman-teman kunci, yang teman-teman kuasai itu level support ataupun level resisten, di mana tren naik bagaimana keadaannya, ketika tren turun bagaimana keadaannya untuk support resisten. Karena harga bisa naik sejauh ini itu atas dasar perintah daripada lahirnya support terlebih dahulu. Candle-candle hijau ini dia hanya menjalankan perintah daripada support ataupun resisten. Ya, ketika naik berarti perintah daripada support dijalankan. Ketika lahir candle merah itu berarti bentuk daripada perlawanan-perlawanan. Artinya ketika lahir suatu candle merah itu bentuknya bagaimana, sifatnya bagaimana, apakah sifatnya itu kekuatan seller atau perlemahan seller. Memang ini adalah resisten, perintahnya penurunan, tapi yang menjalankan adalah candle perlemahan seller. Saya sudah katakan ketika seller lemah, maka buyer akan muncul. Ketika buyer lemah, maka seller akan muncul. Dan ketika teman-teman mengambil informasi harga dari sebuah lahirnya candlestick, ini informasinya ke bawah. Dijalankanlah oleh ini candle merah ketika si buyernya lemah. Ya. Informasi-informasi ini itu terakhir membentuk sebuah perlemahan buyer. Lahirlah sebuah candle seller. Ketika lahir candle seller, di situ sellernya tidak mempunyai kekuatan. Artinya ketika seller lemah maka si buyernya akan mengambil alih harga ke depan. Paham ya teman-teman ya? Artinya ketika sudah seperti ini adalah sebuah koreksi harga. Ya. Nih, wujud daripada buyer itu udah mulai lemah, informasi penurunan contohnya ya. Bagaimana keadaan seller yang terlahir ketika teman-teman bimbang di sini, lahir seller, teman-teman bimbang. Time frame 5 menit itu bagaimana keadaannya? Ya, time frame 5 menit itu bagaimana keadaannya? Apakah time frame 5 menit masih mendukung sebuah kenaikan ataupun time frame 5 menit itu ada suatu candle ciri-ciri reversal juga, ya. Bang, kalau di time frame 5 menit itu muncul candle-candle yang ciri-ciri reversal, apakah bisa langsung dia itu turun? Bisa langsung, bisa enggak? Ya. Tergantung bagaimana bentuk perlawanannya. Ketika buyernya itu melahirkan candle ciri-ciri reversal, tapi perlawanan daripada seller itu perlawanannya lemah, maka buyer pun akan mengambil alih lagi. Lemah dan kuatnya seller ataupun buyer itu sudah pasti bahwa di sebelumnya itu dia membentur suatu support ataupun resisten. Itu sudah pasti teman-teman ya, sudah pasti. Karena yang menghalangi, yang membentengi harga untuk naik ataupun turun itu kembali lagi kepada support ataupun resisten. Walaupun di dalam prosesnya itu hanya memunculkan suatu perlawanan. Itu di dalam prosesnya ya, artinya perjalanan candle itu akan terlahir. Bisa difahami ya teman-teman ya. 5 menit untuk mengartikan, untuk mengetahui tren itu kemana, level support resistennya itu bagaimana. Time frame 1 menit itu melahirkan candle yang kita baca, yang kita harus ketahui itu bentuk suatu perlemahan atau kekuatan. Ketika teman-teman melihat suatu candle perlawanan itu kekuatan, teman-teman jangan mengambil open FTT-nya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman tren naik, yang lahir di sini contohnya kekuatan seller kayak gini. Teman-teman jangan langsung ambil buy. Teman-teman tunggu dulu bagaimana keadaannya. Ini resisten, perintahnya penurunan. Secara bentuk candlenya perlemahan, tapi sebuah resisten. Perintah tetap perintah. Teman-teman tunggu dulu sampai terlahir 1 candle, 2 candle. Bagaimana keadaan 1 candle, 2 candle itu bentuk sifatnya, ya. Terus bang, kalau seperti ini bagaimana bang? Contohnya teman-teman yakin open position 1 menit seperti di sini ya.
ambil. Karena apa? Ini bentuk suatu resisten, perintahnya penurunan, ya, perintahnya penurunan. Tidak kuatnya buyer untuk melawan di sini itu sebab di sini ada sebuah resisten, ya. Tapi apakah ini akan terjun bebas? Belum tentu. Belum tentu. Karena 5 menit itu tren lagi naik. Bisa saja 3 candle ini membentuk suatu candle merah, terus di sini dia melanjutkan kenaikan. Itu yang disebut koreksi itu terlahir bukan dari satu candle, bukan dari 2 candle, tapi lebih daripada satu candle. Bisa saja tren di sini dia membentuk suatu tren turun dulu, tidak bisa menembus support ini. Ini yang support kita kunci. Ketika turun dia akan mencari support levelnya. Ketika dia tidak mampu untuk menggapai support levelnya, maka harga akan diteruskan. Ini yang disebut nantinya koreksi yang membentuk trend line. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang koreksi harga, ya. Koreksi harga itu bukan terjadi satu candle, 2 candle, bahkan bisa membentuk suatu trend line. Tapi secara globalnya, garis besarnya tren itu sedang menuju kenaikan. Polanya seperti itu. Yang kita kunci, yang kita kantongin adalah level supportnya. Keadaannya bagaimana? Paham ya teman-teman ya? Jadi pola kita menganalisa itu kurang lebih seperti itu. Tinggal teman-teman menjabarkan bagaimana keadaannya, ya. Paham ya apa yang saya sampaikan? Terus Bang, kalau kayak seperti ini bagaimana Bang? Ya tunggu dulu karena tren lagi kuat naik, harga baru saja terjadi sebuah penurunan. Ini adalah level support yang akan dia cari. Setidaknya kalau tidak di situ, ya di resist ini dia akan ada penolakan. Apakah dia mampu untuk melanjutkan tergantung daripada kekuatan buyer ketika lahir. Paham ya teman-teman ya? Mungkin untuk metode teknik untuk berdagang mungkin sampai 3 part ya. Karena ini salah satu hal yang penting ketika kita bertrading. Kadang-kadang sudah kita planningkan pun teknik itu akan hilang ketika kita sudah mulai mulai galau untuk menganalisa, ya. Seller sudah mulai menunjukkan sebuah perlemahan. Bagaimana keadaan buyer yang terlahir di sini kita lihat. Artinya di 5 menit ini sudah membentuk sebuah resisten, ya. Di 5 menitnya. Kita lihat di sini. Tuh. Ya. Sudah membentuk sebuah resisten. Hati-hati. Di 1 menit teman-teman menganalisa itu harga itu akan naik kembali, hati-hati. Ketika buyer yang terlahir adalah buyer perlemahan, maka seller akan mengambil alih dengan memanfaatkan buyer yang lemah. Paham ya teman-teman ya? Saya di sini akan open posisi sell sampai akhir periode, ya, sampai akhir periode. Bagaimana kedepannya? Ini kalau loss bisa menjadi suatu pelajaran karena tren lagi kuat naik, ya. Level supportnya belum ditembus, ya teman-teman ya. Itu resikonya. Ketika kita melawan sebuah tren. Tapi saya rasa dia kemungkinan besar akan turun mengikuti sebuah perintah daripada resisten di 5 menitnya. Paham ya teman-teman ya? Saya rasa dia akan mencoba untuk turun melawan
Dan di sini kemungkinan setelah ini akan menjadi sebuah market yang dalam 1 periode, 2 periode itu akan ya sedikit sideways mungkin ya. Nanti saya akan melanjutkan lagi ya untuk besok ataupun besoknya lagi ketika saya free untuk melanjutkan part yang ke-8 masih terkait dengan metode berdagang, teknik berdagang, yaitu follow the trend aja ya teman-teman ya. Untuk mengasah follow the trend. Intinya teman-teman harus membuat sebuah planning dari part pertama sampai part yang sekarang ini. Itu teman-teman kalau setuju silahkan ikuti ya. Intinya itu. Tapi yang jelas teman-teman jangan abaikan lah FTT. Kenali ciri-ciri reversal untuk mengambil FTT. Tetapi open posisi ketika reversal itu lebih apa ya, ada resikonya lah daripada FTT. Kalau FTT bukan berarti nggak ada resikonya, tapi lebih sedikit resikonya. Jika teman-teman sudah mampu menguasai, membaca arah harga, membaca harganya, informasi harga, support resisten, FTT itu sangat nyaman untuk kita ikuti. Pokoknya untuk analisa itu buat sematang mungkin ya teman-teman. Jangan teman-teman itu cepat mengambil keputusan ketika baru membaca 1 candle 2 candle, apalagi candle informasi tanpa ada dukungan, yaitu baik support resisten, baik trend 5 ataupun 1 menit. Itu teman-teman jangan cepat mengambil mengambil keputusan ya untuk open posisi. Setidaknya pertimbangkan dulu bagaimana tren. Seperti halnya di sini juga ya. Ini level support yang akan dia cari. Terus di 5 menitnya itu mendukung, baru terlahir resisten. Setidaknya itu akan menjadi modal ya untuk kita menganalisa di 1 menitnya. Open posisi sell cari harga tertingginya, open posisi buy cari harga terendahnya. Di area support, di area resisten teman-teman harus hati-hati. Begitulah open posisi ketika kita melawan tren yang sedang menuju sebuah kenaikan ya. Sangat berbahaya. Tidak bisa saya open posisi buy di sini. Apakah buyer masih mampu? Apakah buyer masih mampu untuk menaikkan level harga kembali? Kita lihat. Masih mampu buyer ya menaikkan level harga lagi, masih mampu. Jadi semua informasi harga, tren itu saling berkaitan teman-teman ya. Duh, sliding. Kena ya. Jadi polanya seperti itu teman-teman ya. Pokoknya teman-teman harus benar-benar menganalisa, benar-benar melihat informasi harga, support resisten, tren. Itu yang selalu saya katakan ya. Semua itu jangan dipisah-pisahkan. Teman-teman benar-benar harus totalitas untuk menganalisa. Ambil momen FTT saja. Ya. Dalam 1 jam itu momen FTT akan muncul berkali-kali ya teman-teman dalam 1 jam. Tinggal teman-teman itu untuk selanjutnya jabarkan bagaimana keadaan market yang akan terjadi selanjutnya ya. Jadi itu. Oke. Saya rasa untuk video kali ini cukup ya. Nanti saya akan sambung lagi mungkin di part selanjutnya. Tapi pada video kali ini intinya metode ataupun teknik untuk berdagang teman-teman
pakai metode follow the trend saja, teknik follow the trend saja. Reversal, teman-teman cukup mengenali ciri-ciri daripada candle yang terlahir dan bagaimana candle selanjutnya itu, apakah ciri-ciri reversal itu akan dikerjakan terkonfirmasi ataupun ciri-ciri reversal hanya akan menjadi sebuah sebuah koreksi ya. Itu yang harus teman-teman pelajari dan jabarkan. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf penjelasan saya jika kurang dipahami. Tapi pada intinya teman-teman harus bisa menguasai salah satu teknik insya Allah akan membawa teman-teman untuk profit konsisten. Jadi maaf sekali jika beberapa hari ini saya off, tidak upload video, sebab keluarga saya sedang mengalami musibah ya. Tapi insya Allah untuk ke depan ketika sudah selesai, sudah reda, insya Allah saya akan mulai aktif kembali, daily bisa upload video ya. Untuk teknik ataupun metode saya akan mungkin sampai 3 part ya, supaya kita lebih paham lagi apa yang harus kita gunakan. Jangan mencampur adukan strategi ataupun teknik ya. Asah terus satu strategi setidaknya sampai bisa teman-teman itu kuasai, bisa dikatakan paham tren, support, resisten ataupun informasi harga itu sendiri. Apakah candle itu koreksi, apakah candle itu reversal. Paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan. Oke, cukup sekian dari saya untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.